Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah adik-adik, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang platelet, sel-sel darah khususnya platelet yang berhubungan dengan proses hemostasis atau penghentian perdarahan. 2 pekan sebelumnya kita sudah belajar tentang eritrosit, kemudian kita sudah belajar juga tentang sel darah putih, mulai dari leukosit maupun limfosit. Kita sudah belajar juga tentang sistem imun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sekarang kita akan belajar tentang platelet ya. Nah, hemostasis ini adalah proses penghentian perdarahan, di mana pada proses hemostasis ini struktur yang terlibat adalah yang pertama sel darah khususnya platelet atau trombosit, yang kedua adalah faktor koagulasi, di mana faktor koagulasi ini ada 13 faktor. Oke, nah berikut ini adalah genesis dari platelet. Sudah pernah kita belajar, kita bahas sebelumnya bahwa platelet ini berasal dari hematopoietic stem cell yang berada pada bone marrow, ya khususnya pada red bone marrow. Jadi hematopoietic stem cell ini akan berkembang menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah spleen atau limpa, yang kedua adalah limfoid. Khusus untuk yang spleen ini dia akan berkembang menjadi 3 bagian, eritrosit, granulosit baik itu neutrofil, eosinofil maupun basofil, kemudian monosit yang nantinya akan berkembang menjadi makrofag. Kemudian yang ketiga, yang spleen ini akan berkembang menjadi megakariosit. Megakariosit ini yang nantinya akan berdiferensiasi menjadi platelet. Oke. Berikutnya ini adalah karakteristik dari platelet. Platelet ini disebut juga sebagai trombosit. Penampangnya hanya sekitar 2-4 mikrometer. Karena itu platelet ini merupakan sel darah yang ukurannya paling kecil. Platelet ini berasal dari megakariosit. Kalau megakariosit ini merupakan sel darah yang ukurannya paling besar pada saat berada pada bone marrow. Nah, kapan megakariosit ini akan berdiferensiasi atau berkembang menjadi platelet? Yang pertama pada saat berada di bone marrow, atau yang kedua itu segera setelah masuk ke sirkulasi, maka megakariosit akan berdiferensiasi menjadi platelet. Nah, platelet ini memiliki struktur mirip dengan eritrosit. Jadi dia tidak memiliki nukleus, karena itu tidak memiliki kemampuan untuk membelah diri atau mitosit. Namun, dia memiliki struktur internal yang lebih kompleks dibandingkan eritrosit. Karena itu, metabolisme yang terjadi pada platelet juga lebih kompleks. Nah, pada darah segar, platelet itu tampak berbentuk spheroid atau bulat. Namun, kalau misalnya terjadi perdarahan, maka platelet ini akan memiliki kecenderungan untuk berubah bentuk menjadi hair-like filament, ya. Nah, bentuk hair-like filament ini tujuannya adalah agar platelet itu bisa mendekat satu sama lain. Kemudian granula dari platelet ini kecil-kecil. Granula yang terutama berfungsi penting pada platelet ini adalah alfa granul, karena di situ mengandung banyak faktor pembekuan darah. Nah, normal kadar platelet di dalam darah ini sekitar 150.000 sampai 400.000 ml kubik. Nah, penurunan kadar platelet ini biasanya dihubungkan dengan beberapa penyakit. Seandainya penurunan kadar platelet itu disertai dengan demam tinggi, nah ini biasanya dihubungkan dengan penyakit demam berdarah, ya. Oke, kita akan pindah. Nah, ini struktur dari platelet. Struktur dari platelet ini coba Anda amati.
normal dia berbentuk spherical, ya. Spherical ini bulat-bulat ya. Tapi kalau misalnya ada rangsangan terjadinya pembuluh darah yang ruptur atau pecah atau cedera, maka dia akan membentuk hair lag filamen pada membrannya. Nih, hair lag filamen pada membrannya. Selain dia membentuk hair lag filamen, juga platelet ini menjadi sticky atau lengket. Nah, ini gambaran platelet spherical sebenarnya kalau misalnya tidak ada rangsangan. Oke. Nah, masih karakteristik dari platelet. Jadi platelet ini dibentuk di red bone marrow, sudah kita sampaikan tadi, melalui segmentasi sitoplasma megakaryosit. Segmentasi sitoplasma megakaryosit ini menyebabkan sitoplasmanya membelah menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, bagian-bagian kecil inilah yang kemudian dilepaskan sebagai platelet pada sirkulasi darah. Berapa umur platelet? Kalau umur eritrosit 120 hari, umur platelet ini sangat singkat, hanya sekitar 10 hari dia berada di sirkulasi. Nah, pada saat 10 hari berada di sirkulasi ini, kalau misalnya ada rangsangan perdarahan, maka sebagian platelet ini akan digunakan untuk proses hemostasis. Tapi sebagian yang lain kemudian akan mengakhiri hidupnya ya difagosit oleh sel-sel retikuloendotelial. Perlu diingat bahwa pada plasma itu tidak pernah ada simpanan platelet. Simpanan platelet itu adalah pada spleen atau limpa, di mana konsentrasi platelet pada limpa ini lebih tinggi dibandingkan pada darah perifer. Ya. Nah, kecepatan produksi platelet ini bisa distimulasi oleh hormon trombopoietin. Ya. Hormon trombopoietin. Kalau yang merangsang pembentukan eritrosit, eritropoietin, ya. Kalau yang merangsang pembentukan platelet atau trombosit adalah trombopoietin, ya. Oke, kita pindah. Nah, ini beberapa struktur yang terdapat pada platelet ya, lebih kompleks dibandingkan pada eritrosit. Selain membran plasma, pada platelet juga terdapat surface connected canalicular system. Kemudian ada dense tubule, ada cytoskeleton, ada mikrotubul, kemudian ada platelet granul, terutama alfa granul, kemudian ada lysosome dan ada organella. Oke, kita belajar satu persatu struktur dari platelet ini. Ini gambaran sebelum kita belajar tentang struktur platelet satu persatu. Ini adalah gambaran dari platelet nih ya. Ini megakaryosit di dalam bone marrow dia merupakan sel darah dengan ukuran yang paling besar. Kemudian dia akan mengalami fragmentasi sitoplasma sehingga membentuk fragmen-fragmen atau segmen-segmen kecil-kecil. Ya, segmen-segmen kecil inilah yang nantinya akan membentuk platelet, ya. Nah, kemudian nih Anda perhatikan, ini struktur yang terdapat pada platelet mulai dari membran plasma, kemudian canalicular system, ini membran plasma, canalicular system, kemudian ada alfa granul, kemudian ada lisosom, kemudian ada mitokondria, organel, kemudian ada dense granul, kemudian ada glikogen sebagai sumber energi, kemudian ada mikrotubul. Coba bandingkan dengan gambar ini, kira-kira mana yang lebih mudah dipahami? Gambar ini sebenarnya penjelasannya sama dengan gambar sebelumnya. Silakan adik-adik memilih gambar mana yang lebih mudah dipahami ya. Nah, berikut ini adalah tentang karakteristik dari plasma membran platelet ya. Plasma membran platelet ini tebalnya 20 nanometer. Berbeda dengan plasma membran yang lain, kalau plasma membran yang lain itu berupa lipid bilayer, kalau ini dia trilaminar structure ya. Selain ada lipid bilayer juga ada glikoprotein. Di mana komposisi lipidnya itu ada dua bentuk. Yang pertama lipid netral, itu terletak pada lapisan luar. Yang kedua lipid anion, yakni contohnya adalah fosfatidilserin yang terletak pada bagian dalam. Oke, membran bagian dalam. Pada membran bagian dalam ini platelet terdapat dalam kondisi resting atau non reaktif.
Kemudian pada membran bagian dalam ini juga fosfatidilserin ini juga bisa merangsang terjadinya koagulasi pada plasma melalui kompleks protrombinase. Nah, normal kalau tidak ada rangsangan berupa pembuluh darah yang cedera atau ruptur, maka platelet dalam kondisi inaktif atau non-reaktif atau istirahat. Namun, kalau misalnya ada rangsangan perdarahan, maka platelet akan menjadi aktif. Aktifnya platelet ini dia akan menyebabkan terbentuknya trombin, ya, di mana trombin ini nantinya akan mengaktifkan faktor 10A dan 5A. Oke, kemudian pada membran plasma dari platelet ini dia juga mengandung sodium kalsium adenosin trifosfatase atau NaCa ATP ase PAM, di mana pompa ini penting untuk mempertahankan homeostasis ion pada membran plasma platelet. Yang kedua adalah surface connected canalicular system atau open canalicular system. Artinya apa? Pada membran sitoplasma dari platelet itu terdapat fenestra atau pori-pori yang memungkinkan keluar masuknya molekul melewati platelet, membran platelet. Oke. Berikutnya ini adalah dense tubule, ya. Pada dense tubule kalau dense tubule ini dia merupakan closed channel system. Jadi pada dense tubule ini tidak memungkinkan keluar masuknya bahan-bahan dari dan menuju platelet, berbeda dengan struktur yang tadi, ya, surface connected canalicular system, ya. Nah, pada dense tubule ini yang penting dicatat bahwa terdapat CAMG activate ATPase, di mana enzim ini dia berperan untuk meregulasi transport kalsium pada intraseluler platelet, ya. Oke, berikutnya adalah platelet cytoskeleton. Namanya platelet cytoskeleton karena itu pada bagian ini dia mengandung aktin. Kemudian ada filamen kontraktil yang lain, ya. Karena itu karena adanya platelet cytoskeleton ini, platelet bisa mampu untuk melakukan kontraksi dan melakukan spreading, ya. Nah, platelet cytoskeleton ini bisa menyebabkan perubahan bentuk dari platelet secara langsung, ya. Perubahan bentuk ini juga menyebabkan platelet untuk mensekresikan isi dari granul terutama pada alfa granul, ya. Oke, kemudian mikrotubul. Mikrotubul ini mensupport bentuk diskoid dari platelet atau spherical, ya, dari platelet. Oke, mikrotubul ini dia disusun oleh dua jenis protein, yakni alfa dan beta tubulin dengan diameter 25 nanometer. Mikrotubul ini disusun oleh 13 protofilamen alfa beta tubulin. Nah, yang penting dicatat tentang mikrotubul ini bahwa mikrotubul ini yang menentukan ukuran dari platelet. Jadi, mikrotubul inilah yang menentukan ukuran dari platelet, ya. Kemudian platelet granul. Granul platelet yang paling berperan adalah alfa granul. Penampangnya sekitar 300 nanometer. Nah, jumlah alfa granul ini adalah 50 buah per platelet. Ya, bentuknya adalah spherical alfa granul ini. Kemudian pada ukuran yang lebih besar, dia ternyata mengandung beta tromboglobulin. Oke, nah terdapat 3 protein yang disimpan di alfa granul. Apa saja? Beta tromboglobulin, kemudian PF4 dan trombospondin. Ya, perlu diingat untuk beta tromboglobulin dan PF4 ini berperan atau bisa dipakai sebagai marker untuk mengetahui apakah ada platelet yang aktif atau tidak pada serum atau plasma. Oke, saya ulang, beta tromboglobulin dan PF4 ini bisa digunakan sebagai marker untuk mengetahui aktivasi platelet pada serum atau plasma.
Sementara trombospondin ini dia merupakan glikoprotein yang bersifat adesif. Oke, karena itu trombospondin ini bisa berperan sebagai lem gitu ya istilahnya untuk melekatkan platelet satu sama lain. Oke, masih alfa granul. Pada alfa granul itu juga disekresikan faktor von Willebrand factor ya. Selain itu juga ada faktor 5 dan multimerin. Kemudian fibrinogen juga ditemukan pada alfa granul. Masih ingat siapa fibrinogen? Fibrinogen merupakan protein plasma yang disintesis di mana? Di liver ya. Fibrinogen ini selain fibrinogen protein plasma yang lain apa? Yang pertama albumin, yang kedua globulin ya. Kalau fibrinogen dan albumin itu hanya disintesis pada liver, sementara globulin selain dia disintesis pada liver, dia juga disintesis pada bone marrow. Masih ingat? Khususnya oleh sel plasma yang merupakan hasil diferensiasi dari sel B. Masih ingat ya? Oke ya. Kemudian alfa granul ini dia juga mengandung beberapa faktor pertumbuhan ya, growth factor ya, seperti PDGF, kemudian TGF beta 1, kemudian juga VEGF. VEGF ini merupakan proangiogenesis protein atau protein yang merangsang pembentukan pembuluh darah baru ya. Kemudian kalau yang anti-angiogenesis ini adalah endostatin. Ya, yang merangsang pembentukan pembuluh darah adalah VEGF, yang menghambat pembentukan pembuluh darah adalah endostatin. Oke, kemudian lisosom. Lisosom ini ukurannya kecil dan bersifat asam ya. Karena dia bersifat asam, karena itu pada lisosom ini terkandung beberapa asam hidrolase dan pH-nya itu sekitar 3,5 sampai 5,5. Apa saja enzim yang termasuk dalam asid hidrolase yang terdapat pada lisosum platelet seperti beta glukuronidase, kemudian katepsin, adesulfatase, beta heksusaminidase, kemudian beta galaktosidase, kemudian heparitinase, kemudian beta gliserofosfatase. Kemudian juga ada tambahan katepsin D dan lisosum associated membran protein. Itu juga terekspresi pada membran plasma lisosum setelah aktivasi. Oke. Nah, bahan-bahan enzim asid hidrolase ini dia dilepaskan perlahan-lahan dilepaskan secara perlahan-lahan dan incomplete dibandingkan dengan alfa granul. Ya, kalau alfa granul dilepaskan semuanya. Oke, kemudian organel yang terdapat pada platelet yang pertama adalah peroksisom. Peroksisom ini sebenarnya jarang sekali ditemukan pada platelet, di mana peroksisom ini juga memiliki aktivitas katalase. Kemudian organel yang lain adalah coated vesicle. Coated vesicle ini dia berperan untuk sintesis platelet activating factor. Kemudian pada platelet juga terdapat mitokondria, ukurannya kecil. Jumlahnya hanya 7 mitokondria per platelet. Nah, seperti juga pada sel yang lain, mitokondria pada platelet juga berfungsi untuk respirasi aerobik. Ya, kemudian juga terdapat glikogen. Glikogen ini fungsinya adalah sebagai bahan untuk metabolisme pada platelet. Nah, kemudian ini adalah biokimia dari platelet. Dalam platelet itu terkandung bahan-bahan nutrien seperti protein, lipid, karbohidrat, di mana jumlah yang terbanyak adalah protein. Kemudian mineral ada magnesium, kalsium, kalium, juga zinc. Vitaminnya ada B12, asam folat, dan asam askorbat. Kemudian pada platelet yang masih inaktif atau tidak terstimulasi, maka kadar kalsium dalam sitoplasmanya adalah rendah.
Sementara pada platelet yang teraktivasi karena adanya kerusakan pembuluh darah, maka terjadi peningkatan kadar kalsium pada sitoplasma. Nah, kemudian metabolisme energi dan pembentukan ATP pada platelet sama dengan sel yang lain, di mana pada platelet ini terdapat mitokondria. Karena itu, mitokondria ini berperan untuk respirasi atau metabolisme aerobik. Kemudian prosesnya adalah bisa glikolisis, kemudian siklus asam sitrat, kemudian perlu diingat bahwa mengapa platelet ini butuh energi? Platelet ini butuh energi dalam jumlah yang tinggi karena aktivitas platelet seperti agregasi, kemudian release reaction dari alfa granul, juga untuk terjadinya platelet plaque, juga untuk retraksi dari bekuan darah, ya. Nah, 98% pirufat yang terdapat pada platelet itu akan dikonversi menjadi laktat. Nah, laktat ini karena tidak bermanfaat, karena itu dilepaskan dari platelet. Nah, ini gambarannya mekanisme pembentukan ATP pada platelet. Jadi ini glikolisis, kemudian membentuk pirufat, sebagian besar akan diubah menjadi laktat 98%. Kemudian pirufat ini juga akan masuk siklus asam sitrat, ya. Oke. Kemudian ini beberapa active factor yang terdapat pada platelet, seperti aktin miosin yang terdapat pada sitoskeleton, kemudian trombostenin, ini fungsinya untuk kontraktil, kemudian ada residual Ra dan Golgi apparatus yang berfungsi untuk mensintesis enzim dan menyimpan kalsium, mitokondria, sintesis ATP ADP, kemudian enzim, ada yang mensintesis prostaglandin sebagai lokal hormon, kemudian ada fibrin stabilizing factor, dan ada growth factor. Contohnya apa tadi? PDGF, kemudian VEGF, gitu ya, termasuk growth factor yang disekresikan oleh platelet. Oke. Nah, setelah kita belajar tentang struktur platelet ini mengapa penting kita pelajari? Karena struktur platelet ini mendukung fungsi platelet pada proses hemostasis. Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang proses hemostasis sendiri. Hemostasis ini merupakan proses alami yang terdapat dalam tubuh kita untuk menghentikan perdarahan apabila terjadi cedera pada pembuluh darah. Nah, proses yang terjadi pada hemostasis ini mulai dari vaskular spasme, kemudian pembentukan platelet plaque, juga pembentukan bekuan darah, ya. Nah, pada saat hemostasis terjadi juga perubahan viskositas darah, ya, perubahan viskositas darah yang dari cair gitu ya menjadi gelatin. Dari cair awalnya liquid menjadi gelatin, ya. Kemudian fibrin itu juga disebut sebagai molecular glue yang berfungsi untuk melekatkan platelet satu sama lain. Kemudian selain itu pada proses hemostasis ini juga terdapat antikoagulan heparin. Antikoagulan heparin ini dia berfungsi dalam keadaan normal di mana tidak terjadi luka pada pembuluh darah atau ruptur pada pembuluh darah sehingga platelet dihambat untuk menyatu satu sama lain. Oke. Nah, hemostasis ini tahapannya ada 3. Yang pertama adalah spasme vaskuler. Yang kedua adalah pembentukan platelet plaque. Dan yang ketiga adalah pembentukan blood clot atau sumbat darah. Oke, nah yang tahap hemostasis yang pertama adalah vaskular spasme. Nah, apa yang terjadi seandainya pembuluh darah kita ini terputus atau tertusuk benda tajam gitu ya. Nah, refleks, maka pada endotel akan mengeluarkan endothelin. Endothelin ini akan menyebabkan
menyebabkan otot polos pada dinding pembuluh darah itu akan berkontraksi secara cepat. Ya, otot polos pada dinding pembuluh darah, sel otot polos pada dinding pembuluh darah yang berkontraksi secara cepat itu menyebabkan terjadinya vasokonstriksi pada pembuluh darah. Kalau pembuluh darah vasokonstriksi, tentunya aliran darah pada daerah yang luka tersebut akan menurun. Oke, nah vaskular spasme ini selain terjadi karena ada rangsangan endotelin, juga disupport oleh sel endotel yang menghentikan sekresi bahan-bahan inhibitor koagulasi dan agregasi. Selain itu, sel-sel endotel juga mensekresi von Willebrand factor yang menyebabkan platelet mendekat satu sama lain, ya. Nah, vaskular spasme ini terjadi cepat, dia terjadi beberapa detik setelah terjadi perdarahan sampai dengan beberapa menit. Singkat saja. Oke. Saya ulang ya. Jadi kalau misalnya pembuluh darah kita itu ada yang terputus, ada yang tertusuk, maka endotel akan mengeluarkan endotelin. Endotelin ini akan menyebabkan sel-sel otot polos pembuluh darah, dinding pembuluh darah itu akan berkontraksi. Kontraksi sel-sel otot polos pada dinding pembuluh darah ini akan menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya vasokonstriksi, tentunya aliran darah akan menurun. Nah, selain adanya endotelin, maka sel-sel endotel juga mensupport terjadinya vaskular spasme ini. Yang pertama, sel-sel endotel akan menghentikan sekresi inhibitor koagulasi dan agregasi, kemudian juga mensekresi von Willebrand factor untuk menginisiasi terbentuknya sumbat platelet atau platelet plaque dengan cara merangsang mendekatnya platelet satu sama lain. Nah, vaskular spasme ini terjadi selama beberapa detik sampai beberapa menit saja. Oke, vaskular spasme ini berikutnya akan dilanjutkan dengan pembentukan platelet plaque. Pembentukan platelet plaque ini terjadi 20 detik setelah injury atau setelah terjadinya cedera. Ya, jadi kalau misalnya terjadi ruptur pembuluh darah atau pembuluh darah itu pecah, maka platelet akan segera menuju ke daerah yang luka tadi untuk melakukan menyatu satu sama lain gitu ya, mendekat melekat satu sama lain. Di mana pada platelet ini kalau ada rangsangan luka pada pembuluh darah, maka platelet akan membentuk filopodia atau spike dan selain itu dia juga bersifat lengket. Nah, pada platelet yang aktif ini biasanya akan melepaskan bahan-bahan kimia dari granulnya. Oke, yang pertama adalah serotonin. Serotonin ini berfungsi untuk mempertahankan vasokonstriksi. Kemudian yang kedua, prostaglandin dan fosfolipid. Prostaglandin dan fosfolipid ini juga berperan untuk mempertahankan vasokonstriksi. Selain itu juga mengaktifkan bahan-bahan kimia yang berhubungan atau yang berperan pada proses clotting. Kemudian yang ketiga adalah tromboksan. Tromboksan ini fungsinya adalah swelling dari platelet, kemudian filamen platelet tumbuh sehingga merangsang terjadinya clumping atau menggumpal karena platelet bergabung satu sama lain ya. Kemudian juga aktif platelet itu mengeluarkan ADP. ADP ini fungsinya adalah merangsang platelet-platelet yang lain untuk mendekat pada clumping platelet. Nah, kemudian pada tahap pembentukan platelet plaque ini, sel endotel akan mensekresi von Willebrand factor, di mana von Willebrand factor ini dia juga berfungsi untuk menstabilkan platelet plaque yang sudah terbentuk selama beberapa menit. Ya, nah platelet plaque ini bisa terjadi secara temporer untuk menutup pembuluh darah yang mengalami luka. Kenapa? Karena platelet plaque ini selanjutnya akan digantikan oleh bekuan darah. Ya.
Jadi ini adalah tahap hemostasis yang ketiga, yakni pembentukan bekuan darah. Di mana tahap koagulasi ini membutuhkan clotting factor atau tissue factor itu sebanyak 13 faktor ya. Nah, main faktornya adalah protrombin, trombin dan fibrinogen. Oke. Nah, proses sederhananya adalah apabila terjadi ruptur atau pecah pembuluh darah, maka pembuluh darah dan platelet yang berdekatan itu akan melepaskan protrombin aktivator. Protrombin aktivator ini akan mengubah protrombin menjadi trombin. Trombin ini adalah enzim yang dibutuhkan untuk mengkonversi fibrinogen menjadi fibrin. Ingat, fibrinogen itu adalah plasma protein yang soluble. Soluble artinya larut di dalam plasma. Sementara fibrin ini adalah fibers yang insoluble. Ya, yang tidak serat-serat, serabut-serabut yang tidak bisa larut. Oke, nah benang-benang fibrin selanjutnya akan mengelilingi platelet plak sehingga akan terbentuk interlocking network fibers dan terbentuk framework dengan clot atau bekuan darah. Oke, nah selanjutnya jaring-jaring fibers ini juga akan menjebak atau menangkap platelet, kemudian sel-sel darah dan molekul yang lain menuju pada daerah injury. Oke, sehingga terbentuk fibrin clot atau bekuan darah. Seringkali kita sebut sebagai bekuan darah. Oke, nah ini gambaran proses hemostasis. Yang pertama kalau misalnya terjadi pecah, pembuluh darah pecah, ya akan keluar darah, plasma dan sel-sel darah. Kemudian tahap berikutnya adalah endotelin sel endotel akan mengeluarkan endotelin yang merangsang vasokonstriksi pembuluh darah. Setelah vasokonstriksi pembuluh darah, maka platelet akan menuju ke daerah luka, melekat satu sama lain untuk menutup luka sementara. Kemudian setelah terbentuk platelet plak, ini kemudian akan dilanjutkan dengan pembentukan benang-benang fibrin pada tahap koagulasi. Ini gambarannya hampir sama dengan yang tadi. Jadi ini vaskular spasme, kemudian ini pembentukan platelet plak, kemudian ini tahap koagulasi atau pembentukan benang-benang fibrin. Ya, di mana tahap koagulasi ini dimulai dengan adanya tromboplastin yang adanya tromboplastin yang dirangsang oleh kalsium untuk membentuk protrombin aktivator. Protrombin aktivator akan mengkonversi protrombin menjadi trombin. Trombin ini dibutuhkan untuk konversi fibrinogen menjadi fibrin, dan fibrin kalau sudah terbentuk benang-benang fibrin maka akan terbentuk blood clot atau bekuan darah. Nah, berikut ini adalah faktor-faktor koagulasi yang disekresikan oleh platelet, ya. Faktor koagulasi yang dibutuhkan untuk proses koagulasi. Berikut ini adalah faktor koagulasi yang dibutuhkan untuk proses koagulasi yang merupakan tahap ketiga proses hemostasis, ya. Yang pertama adalah faktor 1 ini fibrinogen. Yang kedua protrombin. Faktor 3 ini adalah tromboplastin, faktor jaringan. Kemudian faktor 4 ini adalah kalsium. Faktor 5 proakselerin. Kemudian faktor 7 akselerator konversi protrombin serum. Kemudian faktor 8 adalah faktor antihemofili A. Ya, faktor antihemofili. Kemudian faktor 9 adalah komponen tromboplastin yang terdapat pada plasma. Kalau faktor 3, faktor jaringan, tromboplastin yang terdapat pada jaringan. Kalau faktor 9, tromboplastin yang terdapat pada plasma. Kemudian faktor 10 ini adalah faktor SWOT atau trombokinase. Faktor 11 ini adalah plasma tromboplastin.
kemudian faktor 12 faktor Hegeman, kemudian faktor 13 adalah faktor stabilisasi fibrin. Nah, Anda amati sebagian besar faktor koagulasi ini disintesis di liver atau hati. Sebagian besar faktor koagulasi ini disintesis di liver atau hepar atau hati, ya. Nah, ini jalur aktivasi dari tiap-tiap faktor ini berbeda-beda, ya. Seperti faktor 3, ya jalur aktivasinya lewat jalur ekstrinsik. Kemudian faktor 5, ekstrinsik dan intrinsik. Faktor 7, jalur ekstrinsik. Faktor 8 dan 9, jalur intrinsik. Faktor 10, jalur ekstrinsik dan intrinsik. Kemudian faktor 11, 12, ini adalah jalur intrinsik. Ya, silakan dipelajari lebih lanjut. Berikutnya ini adalah koagulasi kaskade. Kaskade pada tahap koagulasi ada tiga jalur, yakni ekstrinsik, intrinsik, dan common pathway. Ya, untuk jalur ekstrinsik, namanya jalur ekstrinsik. Kenapa? Karena dia diinisiasi oleh faktor di luar pembuluh darah atau tissue faktor. Karena itu disebut juga tissue factor pathway. Nah, apabila terjadi kerusakan pada jaringan, maka akan dilepaskan tisu faktor 3. Nah, kemudian faktor 3 ini akan mengaktifkan faktor 7, faktor 7 akan mengaktifkan faktor 10, kemudian faktor 10 akan merubah protrombin menjadi trombin. Pada extrinsic pathway ini waktunya sangat singkat. Oke. Kemudian jalur yang kedua adalah jalur intrinsik. Jalur intrinsik, namanya jalur intrinsik atau kenapa disebut jalur intrinsik? Karena diinisiasi oleh faktor di dalam pembuluh darah. Nah, selain itu, jalur intrinsik ini juga diinisiasi oleh paparan perubahan paparan molekul-molekul seperti bakteri dan lipid. Karena itu jalur ini disebut juga sebagai kontak activation pathway, di mana jalur ini dimulai dengan pembentukan dari primary complex kolagen yang dibantu oleh high molecular weight kininogen atau HMWK, kemudian prekallikrein. Nah, kedua faktor ini itu akan mengaktifasi faktor 12. Faktor 12 yang aktif akan mengaktifkan faktor 11. Faktor 11 yang aktif akan mengaktifkan faktor 9. Kemudian faktor 9 bersama-sama dengan faktor 7 akan mengaktifkan faktor 10. Kalau sudah aktivasi faktor 10, ini biasanya terjadi pada jalur common pathway. Ya, intrinsic pathway ini lebih lambat dibandingkan dengan extrinsic pathway, ya. Kalau intrinsic pathway ini terjadi 1 sampai 6 menit untuk bisa menyebabkan terjadinya clotting, ya. Namun, mekanisme proteksi tubuh apabila tisu traumanya itu sangat parah, maka dibutuhkan waktu clotting yang lebih singkat, hanya 15 detik. Oke. Berikut ini adalah common pathway. Common pathway ini merupakan gabungan antara intrinsic dan extrinsic pathway. Di mana pada common pathway ini dimulai dengan aktivasi faktor 10, baik oleh intrinsic maupun extrinsic pathway. Oke, faktor 10 ini akan mengaktifkan protrombin. Oke, nah protrombin ini akan dikonversi menjadi trombin dibantu oleh faktor 5. Nah, trombin ini merupakan enzim yang dibutuhkan untuk mengkonversi fibrinogen yang merupakan plasma protein yang soluble atau larut diubah menjadi fibrin. Fibrin ini sifatnya dia insoluble. Ya, kalau sudah terbentuk fibrin, kemudian terbentuk bekuan darah. Nah, setelah terbentuk bekuan darah, maka akan berakhirlah proses hemostasis. Nah, ini adalah jalur ekstrinsik yang singkat, yakni
adanya paparan kerusakan jaringan akan mengaktifkan faktor 7. Kalau yang intrinsik, ini kalau ada kontak permukaan akan mengaktifkan faktor 12. Faktor 12 akan mengaktifkan faktor 11. Faktor 11 akan mengaktifkan faktor 9. Kemudian faktor 9 ini dibantu oleh faktor 8 itu akan mengaktifkan faktor 10. Nah, faktor 10 ini diaktifkan baik melewati jalur intrinsik maupun melewati jalur ekstrinsik. Ya. Kalau dari jalur intrinsik, aktivasi faktor 10 ini dibantu oleh faktor 9 dan faktor 8. Kemudian kalau dari jalur ekstrinsik, aktivasi faktor 10 ini dibantu oleh faktor 7 yang aktif. Oke, faktor 10 yang aktif selanjutnya akan mengubah protrombin menjadi trombin. Trombin ini akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Nah, fibrin ini dengan bantuan faktor 13 akan menjadi fibrin yang stabil. Oke, nah ini adalah gambaran gambaran tahap-tahapan terjadinya hemostasis, mulai dari kalau misalnya terjadi injury pada pembuluh darah, kemudian sel-sel endotel akan mengeluarkan endotelin, di mana endotelin ini akan merangsang terjadinya vasokonstriksi pembuluh darah sehingga aliran darah pada daerah luka akan berkurang. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan pembentukan platelet plaque, kemudian diakhiri dengan koagulasi, yakni pembentukan fibrin, ya. Nah, ini jalur intrinsik, ekstrinsik, kemudian jalur common. Ingat pada jalur common ini adalah aktivasi faktor 10 ya. Oke, nah mungkin kalau gambar ini mirip dengan gambar yang pertama, tapi mana yang lebih mudah dipahami silakan adik-adik memilih ya. Jadi hampir sama sebenarnya kalau misalnya ada ruptur pembuluh darah, maka sel-sel endotel akan mengeluarkan endotelin. Endotelin ini akan merangsang vasokonstriksi pembuluh darah sehingga aliran darah ke daerah luka itu menjadi berkurang. Setelah itu dilanjutkan dengan melekatnya platelet satu sama lain untuk membentuk sumbat platelet. Sumbat platelet kemudian akan dilanjutkan dengan pembentukan bekuan darah. Nih, pembentukan bekuan darah atau fibrin ini dia membutuhkan faktor-faktor koagulasi ya, mulai dari protrombin, kemudian protrombin berubah menjadi trombin, trombin mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Oke, nah kalau sudah terbentuk fibrin, fibrin ini dia lebih stabil atau tidak larut ya. Insoluble. Kalau yang fibrinogen ini merupakan protein plasma yang soluble. Oke, nah setelah terbentuk blood clot, kemudian setelah proses cedera dari jaringan itu selesai, maka clot ini harus dikeluarkan dari area luka. Tujuannya untuk apa? Untuk mencegah agar clot ini tidak tumbuh. Ya, siapa yang bertugas untuk merusak clot ini? Fibrinolisis, ya, proses fibrinolisis, ya. Jadi proses fibrinolisis ini adalah proses untuk merusak fibrin karena digantikan oleh jaringan baru, ya, oleh enzim. Enzimnya disebut apa? Plasmin. Jadi plasmin ini adalah enzim yang dibutuhkan untuk merusak benang-benang fibrin. Plasmin ini akan memotong fibrin menjadi potongan-potongan kecil. Setelah itu akan dirusak. Setelah dirusak, kemudian akan dikeluarkan lewat urin. Oke, nah ini beberapa gangguan atau disorder yang terdapat pada proses hemostasis. Yang pertama adalah defisiensi vitamin K, kemudian yang kedua adalah hemofili, dan yang ketiga adalah trombositopenia. Oke, mari kita pelajari satu persatu dari disorder ini. Yang pertama adalah defisiensi vitamin K. Nah, defisiensi vitamin K ini bisa menyebabkan terjadinya penurunan protrombin, faktor 7, faktor 9, faktor 10 juga protein C.
kita ketahui sebelumnya bahwa clotting factor ini sebagian besar dia disintesis di liver ya. Karena itu apabila terjadi gangguan pada liver tentunya juga akan mengganggu pembentukan dari clotting factor. Nah, sebenarnya vitamin K ini secara kontinu disintesis di GI tract oleh bakteri. Karena itu sebenarnya jarang sekali terjadi kondisi defisiensi vitamin K yang disebabkan karena diet yang kurang. Oke, nah apabila terjadi GI tract disease atau gangguan pada sistem pencernaan yang menyebabkan gangguan absorpsi lemak, maka bisa menyebabkan terjadi defisiensi vitamin K. Mengapa? Karena vitamin K adalah vitamin yang larut lemak. Kalau misalnya ada gangguan absorpsi lemak, berarti vitamin K yang larut dalam lemak juga berkurang. Akibatnya terjadi defisiensi vitamin K. Nah, kalau misalnya terjadi kegagalan liver untuk mensekresi bile sehingga lemak akan dicerna dan diabsorpsi, ini juga bisa menyebabkan penurunan absorpsi vitamin K. Nah, kalau terjadi defisiensi vitamin K, apa yang harus dilakukan? Tentunya harus diberikan injeksi vitamin K, terutama pada pasien-pasien ya yang akan dilakukan tindakan operatif di mana 4-8 jam sebelum dilakukan tindakan operatif harus diberikan injeksi vitamin K. Oke, ini simptom atau gejala dari defisiensi vitamin K. Yang pertama adalah bruising, kemerahan ya pada memar yang terdapat pada kulit, kemudian mimisan ya, perdarahan yang keluar dari hidung, kemudian perdarahan pada gusi, perdarahan pada lambung, kemudian darah ditemukannya darah pada urin, kemudian ditemukannya darah pada feses, di mana feses menjadi berwarna hitam. Kemudian kalau pada wanita usia produktif itu mengalami menstruasi yang berlebihan. Kemudian pada bayi ini seringkali terjadi perdarahan intrakranial. Ini yang berbahaya. Oke, nah kemudian bleeding yang disebabkan karena defisiensi vitamin K ini sebenarnya bisa dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah pada tahap awal ini terjadi 1 jam sampai 24 jam. Biasanya ini disebabkan karena penggunaan obat-obatan antikoagulan seperti warfarin, phenytoin, rifampin. Kemudian bleedingnya bisa terjadi pada scalp, ya kepala, umbilical, kemudian organ pencernaan maupun pada intrakranial ya. Kemudian yang kedua, tipe yang kedua adalah klasikal, di mana ini terjadi pada hari pada 1 sampai 7 hari. Penyebabnya adalah idiopatik. Idiopatik itu penyebabnya tidak diketahui ya. Kemudian bisa terjadi bleeding pada umbilical akibat sirkumsisi, juga bisa terjadi pada mukosa, kemudian pada GI tract, juga pada intrakranial ya. Kemudian tipe bleeding yang ketiga ini adalah tipe lambat, di mana bleedingnya itu terjadi selama 2 minggu sampai 6 bulan. Tapi umumnya terjadi selama 2 sampai 12 minggu. Penyebabnya juga idiopatik. Nah, yang lead ini biasanya bleedingnya sebagian besar terjadi pada intrakranial, yakni 30-60%. Selain juga bisa terjadi pada kulit dan gastrointestinal. Oke, nah apa tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau memberikan treatment pada penderita dengan gangguan defisiensi vitamin K? Yang pertama pastinya harus diberikan vitamin K secara oral. Kemudian yang kedua, kalau misalnya pada individu yang mengalami gangguan absorpsi lemak sehingga beresiko untuk mengalami perdarahan, maka vitamin K bisa diinjeksikan di bawah kulit. Oke, kemudian apabila pasien mengkonsumsi obat yang bisa menyebabkan defisiensi vitamin K, maka dosis vitamin K yang diberikan harus ditingkatkan. Oke, nah kemudian
pada pasien-pasien yang mengalami gangguan liver, tentunya injeksi vitamin K itu kurang efektif. Karena itu harus dilakukan transfusi darah. Jadi pada pasien gangguan liver yang mengalami defisiensi vitamin K, maka harus dilakukan transfusi darah. Oke, nah kemudian pada bayi yang baru lahir, ini disarankan untuk diberikan injeksi vitamin K1 untuk mencegah intracranial bleeding. Nah, kemudian selain itu juga susu pada bayi itu juga bisa diberikan adalah susu yang mengandung vitamin K. Oke. Nah, berikutnya adalah gangguan yang terjadi pada proses hemostasis. Yang kedua adalah hemofili. Hemofili ini merupakan inherited genetic disorder. Artinya bahwa penyakit ini bisa diturunkan dari orang tua. Di mana pada hemofili ini terjadi penurunan kadar clotting factor yang sangat berat, ya. Karena itu apabila terjadi perdarahan tidak bisa cepat berhenti. Jadi pada hemofili terjadi penurunan kadar clotting factor sehingga kalau terjadi perdarahan tidak bisa segera berhenti. Nah, pada kasus-kasus yang ringan biasanya perdarahan ini terjadi akibat operasi, tindakan operatif atau surgery. Ya, nah kemudian kalau misalnya terjadi bleeding pada sendi, itu biasanya bisa menghasilkan kerusakan permanen pada sendi. Kemudian kalau misalnya terjadi bleeding pada brain atau otak, ini bisa menyebabkan terjadinya nyeri kepala atau headache dalam jangka panjang. Kemudian juga bisa menyebabkan kejang-kejang atau penurunan kesadaran. Nah, hemofili ini sebenarnya bisa dibagi menjadi dua, inherited dan yang acquired hemofili. Inherited ini hemofili yang diturunkan. Ada 4 tipe, yakni tipe A, B, C, dan parahemofilia. Untuk hemofili inherited yang tipe A, itu disebut juga sebagai classic hemofili. Ya, ini prevalensinya 85%. Jadi sebagian besar pasien hemofili itu adalah mengalami hemofili tipe A. Nah, hemofili tipe A ini disebabkan karena kekurangan faktor 8. Hemofili tipe B ini prevalensinya hanya 15% disebabkan karena kekurangan faktor 9. Kalau hemofili tipe C ini disebabkan karena kekurangan faktor 11. Kemudian parahemofili ini disebabkan karena kekurangan faktor 5. Perlu dicatat bahwa hemofili yang tipe A dan B ini merupakan tipe hemofili yang utama. Biasanya atau sebagian besar atau umumnya itu terjadi pada pria. Hemofili tipe A dan B ini jarang sekali terjadi pada wanita. Kenapa? Karena faktor 8 dan 9 pada wanita itu ditransmisikan lewat kromosom X. Oke. Nah, sementara hemofili tipe C dan parahemofili itu bisa terjadi baik pada pria maupun wanita. Oke. Selain inherited hemofili atau hemofili yang diturunkan, hemofili itu ada juga yang didapatkan setelah lahir atau acquired hemofilia. Nah, acquired hemofilia ini biasanya berhubungan dengan penyakit kanker, autoimmune disease, juga pregnancy atau kehamilan. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah gambaran pembuluh darah individu yang sehat dengan individu yang mengalami hemofilia. Coba Anda amati, ini gambar pertama, ini adalah normal pembuluh darah. Kemudian gambar yang kedua, ini apabila terjadi injury atau ruptur pembuluh darah atau pecah pembuluh darah. Oke, kemudian gambar yang ketiga, kalau pada individu sehat, maka kalau misalnya terjadi ruptur pembuluh darah, maka akan segera terjadi vasokonstriksi pembuluh darah, pembentukan platelet plak, dan diakhiri dengan pembentukan benang-benang fibrin atau bekuan darah. Sementara kalau pada penderita hemofili, ini kalau misalnya terjadi ruptur pembuluh darah, maka darah tidak segera berhenti. Kenapa?
karena kekurangan faktor clotting atau koagulasi faktor. Sehingga platelet plak yang terbentuk lemah, selain itu juga sehingga tidak bisa terbentuk bekuan darah karena kekurangan clotting factor. Akibatnya darah akan tetap keluar ya, tidak segera berhenti. Oke, nah ini adalah gambaran skema dari hemofili yang inherited atau diturunkan dari orang tua. Coba Anda amati, saya akan terangkan secara perlahan-lahan ya. Jadi misalnya ada suami istri, ini ayah, ini ibu, di mana ayahnya ini mengalami hemofili, kemudian ibunya tidak hemofili, maka kemungkinan 4 anak yang diturunkan, yang laki-laki, ya, laki-laki ini tidak mengalami hemofili dua-duanya. Oke, sementara yang perempuan ini karier hemofili. Saya ulang, kalau misalnya ayah hemofili, ibu non hemofili atau ibu sehat, maka 4 anak keturunannya ini kemungkinan yang laki-laki ini sehat, tidak menderita hemofili, sementara yang 2 anak perempuannya ini akan mengalami karier hemofili. Oke. Artinya karier itu apa? Dia tidak mengalami hemofili tapi bisa mewariskan gen hemofili ke anak berikutnya, ya. Kemudian kalau misalnya ini contoh yang kedua, kalau misalnya ayah sehat sementara ibu karier, ya. Ayah sehat sementara ibu karier, ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya ayah saya dan ibu karier, apa yang terjadi dengan 4 anaknya? Untuk yang anak laki-laki, yang satu itu bisa sehat, tidak mengalami hemofili, sementara yang satu ini akan bisa mengalami hemofili. Kemudian pada anak perempuan, yang satu sehat, tidak mengalami hemofili, dan yang satu adalah karier. Saya ulang ya. Kalau misalnya ayah sehat, kemudian ibu karier hemofili, maka 4 anaknya kemungkinan laki-laki, yang pertama 1 anak laki-laki sehat, 1 anak laki-laki mengalami hemofili, kemudian 1 anak perempuan sehat dan 1 anak perempuan bisa karier hemofili. Oke. Kemudian ini adalah beberapa gejala dari hemofili. Yakni ditemukan darah pada urin, kemudian memar yang dalam dan luas, kemudian bleeding yang berlebihan, kemudian terjadi perdarahan pada gusi. Kemudian kalau misalnya dilakukan pencabutan gigi, maka bleeding seringkali baru berhenti selama beberapa hari. Kemudian juga seringkali terjadi mimisan atau pin pada joint. Ini berikutnya ini ada gambaran dari penderita hemofili ya. Ini bruising atau memar ya yang meluas ya. Ini juga memar yang meluas. Oke, kemudian ini kalau misalnya terjadi perdarahan pada joint bisa menyebabkan kerusakan permanen. Ini pasiennya mengalami perdarahan pada gusi, perdarahan pada gingiva, ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana bisa dipastikan seseorang itu menderita hemofili atau menderita defisiensi vitamin K? Tentunya harus dilakukan tes darah. Tes darah ini untuk memastikan apakah benar pada penderita itu memang kekurangan faktor-faktor koagulasi. Nah, kemudian kalau misalnya ada histori bahwa anggota keluarga ada yang mengalami hemofili, sebaiknya segera konsultasi ke dokter untuk mengetahui apakah yang bersangkutan mengalami hemofili atau tidak. Oke, nah ini gambaran gambaran bleeding gitu ya. Kalau pada penderita hemofili ya.
Kalau mild ini bleedingnya itu bisa 30% sampai dengan 5%. Kemudian yang moderate, clotting factor yang berkurang ya. Clotting faktornya kalau yang ringan itu bisa 30% sampai tertinggal 5%. Clotting faktor yang tersisa ya 30% sampai 5%. Kemudian kalau yang moderate, clotting faktor yang tersisa adalah 5% sampai 1%. Kemudian kalau yang berat, ini clotting faktor yang tersisa hanya kurang dari 1%. Ya, karena ini perdarahannya lebih hebat. Nah, treatment yang dilakukan pada penderita hemofili, main treatmentnya atau treatment utama adalah replacement terapi. Jadi, dilihat konsentrasi faktor 8 untuk hemofili A, kemudian faktor 9 untuk hemofili B. Kalau memang berkurang, bisa diberikan secara diteteskan pakai itu ya, infus ya. Jadi diteteskan secara perlahan atau juga diinjeksikan lewat vena. Jadi tujuannya adalah untuk menambahkan faktor koagulasi yang kurang ya. Oke. Gangguan yang ketiga adalah trombositopenia. Namanya trombositopenia. Jadi kadar trombosit di dalam sirkulasi yang sangat rendah. Kita sudah belajar tentang kalau kadar leukosit dalam darah yang rendah kita sebut leukopenia. Ya, kadar eritrosit yang terlalu rendah dalam darah kita sebut anemia. Ya, kalau kadar platelet atau trombosit, trombositopenia. Ya, jadi pada penderita trombositopenia ini bisa terjadi bleeding baik pada venul yang kecil-kecil maupun kapiler. Kemudian juga pada permukaan kulit ini seringkali terjadi bercak-bercak merah yang kita sebut sebagai purpura. Ya, purpura. Jadi bercak-bercak kemerahan yang disebabkan karena kadar trombosit di dalam darah yang rendah itu disebut sebagai trombositopenia purpura. Nah, kalau misalnya kadar platelet itu kurang dari 50.000 mikroliter, maka akan terjadi bleeding. Dan kalau misalnya kadar plateletnya kurang dari 10.000 per mikroliter, maka bisa seringkali menyebabkan kematian. Nah, sebagian besar pasien trombositopenia itu merupakan pasien idiopatik trombositopenia. Idiopatik itu artinya apa? Penyebabnya belum diketahui. Nah, pada pasien idiopatik trombositopenia itu terbentuk antibodi spesifik pada plasmanya, di mana antibodi spesifik ini dia bereaksi untuk menyerang platelet. Akibatnya, platelet akan rusak sebelum waktunya. Nah, biasanya kalau misalnya terjadi perdarahan, kemudian diberikan transfusi darah segar, maka biasanya proses perdarahan akan berhenti dan kembali normal setelah 1-4 hari kemudian. Butuh waktu yang lama ya untuk menghentikan perdarahan ya. Oke, nah ini gambaran dari trombositopenia purpura ya. Ini bercak-bercak kemerahan pada join terjadi nyeri ya, inflamasi. Ini kasihan pasiennya sangat menderita ya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya sehat, kita semuanya dijauhkan dari penyakit, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang diuji dengan penyakit diberikan kesabaran dan diangkat semua penyakitnya sehingga bisa pulih seperti sedia kala ya. Oke, nah ini obat-obat yang berisi antikoagulan ini kontraindikasi diberikan pada penderita-penderita defisiensi vitamin K, kemudian penderita hemofili, juga penderita trombositopenia. Contoh antikoagulan adalah heparin dan kumarin. Oke, heparin ini merupakan intravena koagulan yang sebenarnya boleh diberikan tapi dalam kondisi tromboembolik. Jadi kalau terjadi trombus, ya terjadi bekuan-bekuan darah pada dinding pembuluh darah. Heparin ini biasanya dia beraktivitas setelah 1,5 sampai 4 jam
Dan heparin ini setelah 4 jam dia akan dirusak oleh heparinase. Kemudian kalau kumarin contohnya adalah warfarin. Kumarin ini bisa menurunkan protrombin faktor 7, 9, 10. Kemudian aktivitas koagulan ini dengan pemberian kumarin ini bisa menurun sampai dengan 50%. Dan dengan pemberian kumarin ini koagulasi akan kembali normal setelah 1 sampai 3 hari. Ya, jadi pasien-pasien yang mengkonsumsi antikoagulan yang akan dilakukan tindakan pencabutan gigi, maka mutlak harus menghentikan konsumsi antikoagulan untuk sementara waktu. Karena apabila tetap mengkonsumsi antikoagulan, kemudian dilakukan pencabutan, maka perdarahan yang terjadi akibat pencabutan gigi tersebut tidak akan segera berhenti. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita selesai dengan materi platelet hemostasis ini. Mudah-mudahan adik-adik tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan ya. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.